majikan, ini lagi-lagi ya ada sebuah kasus yang unik dan seru banget. Sumpah babu jamin nih ceritanya plek ketiplek macam kayak film India. Dan lagi-lagi kasus ini tuh berhubungan dengan hal-hal mistis. Jadi kan dari kemarin kalau kalian nontonin terus ya, nggak sengaja memang babu nih menemukan kasus-kasus buat dibawakan di Mr. Things ya, yang berasa tapi lagi bawainnya tuh mencerita. Aduh, kalian harus simak baik-baik ceritanya gengs, karena ya ini akan sedikit mikir karena banyak rahasia-rahasia, tapi nanti plot twistnya saat semuanya sudah terungkap, semua jawaban juga akan terjawab majikan. Bener-bener kayak kita lagi nonton film gitu yang awal-awal bikin bertanya-tanya, lah kok begini, lah kok begitu, ini siapa, itu siapa gitu kan. Tapi pertengahannya menjelang akhir nih satu persatu terbuka gitu, sampai membuat kita kayak, oh ternyata begitu, wow sekali. Ya seru banget ini majikan. Jadi ya langsung aja nih, di sebuah desa kecil yang ada di India Utara pada bulan Desember tahun 1984, ada seorang wanita muda bernama Sumitra yang baru saja melahirkan anak laki-laki pertamanya. Waktu udah brojol oe-oe nih, Sumitra langsung jatuh cinta sama bayi mungilnya itu. Soalnya emang udah lama banget dia pengen punya anak. Dan pas akhirnya melahirkan, apalagi ini bayinya laki-laki ya, itu selalu dia gendong kemana-mana. Karena kalau di India sendiri, apalagi ini pada tahun segitu, laki-laki memang dianggap lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Kalau di sana begitu kan. Jadi si Sumitra ini bangga banget rasanya punya anak laki-laki. Soalnya di desa tempat Sumitra tinggal ini sendiri tuh masih menjunjung kasta yang seperti itu. Dimana anak laki-laki itu ibarat kata apa ya, emas berharga jatuhnya bagi keluarga. Desanya sendiri itu dikatakan miskin banget soalnya majikan. Orang-orang ini tinggalnya di gubuk dengan atap jerami. Gak ada listrik dan hampir juga gak ada yang bersekolah orangnya di sana. Jadi kebayangkan anggapan punya anak laki-laki itu gimana, yang culture-nya adalah anak laki-laki itu didewakan. Nah, background dari Sumitra sendiri, dari kecilnya juga sebenarnya sangat berat. Karena ibunya ini sudah meninggal waktu umurnya dia tuh 3 tahun, dan ayahnya ini selalu pergi untuk bekerja. Jadi dia tuh sering ditinggal sendirian aja, dan tumbuh besarnya juga sendiri. Dituntut mandiri, gengs. Ya hingga akhirnya dia besar dan menikah sampai punya anak tuh, Sumitra tinggal bersama mertua dan suaminya. Tapi suaminya ini juga konteksnya sering pergi kerja. Alhasil Sumitra selalu berdua nama mertuanya di gubuk mereka. Tapi ya kayak cerita-cerita kebanyakan antara menantu sama mertua, hubungan mereka nih nggak deket meskipun serumah. Tapi mertuanya nggak jahat ya, cuma tipe-tipe mertua yang kaku gitu, bukan yang sering ngajak omong gitu loh. Dimana konteksnya Sumitra yang merawat mertuanya aja. Jadi di sini digambarkan hari-harinya Sumitra dari kecil sampai besar, dia ini sering merasakan kesepian, nggak punya temen ngomong. Makanya pas dia melahirkan anak dan punya kesibukan baru sebagai seorang ibu, untuk pertama kalinya dia merasa nggak sendirian nih. Dia punya alasan untuk semangat lagi menjalani hidup. Dia bahagia banget karena ada sesuatu nih yang berjalan sesuai keinginannya, yaitu punya anak laki-laki, spesifik ya anak laki-laki. Tapi kemudian di awal tahun 1985 semuanya berubah. Suatu hari nih, Sumitra lagi membawa bayinya mau ke sumur untuk ngambil air. Jadi konteksnya di sini memang ada satu lokasi yang punya sumur mata air. Jadi penduduk di sana nih semuanya harus berjalan kaki ke situ kalau mau ngambil air. Macam kayak orang-orang jalan ke sungai gitu buat nimba, tapi ini ke sumur karena sumurnya cuma satu. Bayangin itu repotnya gimana, gengs. Tangannya nih bawa ember nih, sedangkan bayinya dibedong, digendong di depan. Karena ini kan desanya bener-bener di pedalaman banget, yang listrik aja nggak ada. Bersyukur makanya kalian majikan ya, kalau mau pakai air tinggal nyalain keran doang begitu. Jangan buang-buang air lu, yuk hemat. Kebiasaan lama banget di kamar mandi ngapain sih? Nah pokoknya saat Sumitra lagi menyusuri jalan nih ya, tiba-tiba dia berhenti begitu aja sampai menjatuhkan embernya ke tanah. Ya waktu itu di sana banyak warga lain ya yang memang mau ngambil air juga. Mereka semua pada ngeliatin Sumitra kan kayak, tiba-tiba nih kenapa cuma berdiri mematung diem doang. Sampai ada satu warga yang khawatir dan mendekati si Sumitra sambil nanya, kenapa bu? Tapi si Sumitra diam aja, udah berdiri kaku doang kayak patung gitu loh. Sementara anak yang digendong di depannya nangis-nangis, tapi Sumitra diem aja. Namun terlihat jari-jarinya Sumitra nih kayak melengkung ke belakang, gengs, kayak hampir patah karena arahnya kan ke belakang semua begitu ya, kayak kepelita. Jadi posisinya dia diem nih, tapi jari-jarinya dia ini kayak bengkok ke belakang begitu, kan serem banget. Dan gak lama Sumitra juga geretekin giginya gitu sampai menimbulkan suara kayak gigi yang beradu keras gitu. Warga pada ketakutan lah melihat Sumitra yang seperti itu. Mereka langsung menjaga jarak gitu kan, sementara si bayi nih makin histeris itu digendongannya. Pada heboh lah pokoknya. Hingga akhirnya sampai banyak orang yang datang gitu kan ikut ngelihat kejadian tersebut. Tahu-tahu Sumitra nih kayak menghirup nafas panjang dan kembali sadar. Dia kayak bingung gitu loh, kok tahu-tahu banyak orang di sekelilingnya dan anaknya juga nangis kenceng nih digendongannya. Si Sumitra nih tiba-tiba jadi kayak orang linglung. Macam kayak tadi kesurupan beberapa saat, tapi habis itu tiba-tiba sadar sendiri dan bingung kayak, loh
ada apa nih kok banyak yang ngeliatin? Makanya kadang nggak paham juga apa yang terjadi barusan. Sumitra buru-buru ngambil ember yang terjatuh tadi tuh, langsung pergi dia. Sampai rumah, dia cerita ke suaminya tentang kejadian tadi. Tapi akhirnya mereka menganggap hal tersebut mungkin gara-gara nih Sumitra stres, kurang tidur, perkara kan punya bayi ngurusin sampai malam. Jadi kayak tidur tiba-tiba meskipun lagi jalan gitu, namanya apa sih? Sleepwalker lah. Tapi beberapa minggu kemudian, hal seperti itu terjadi lagi. Dan kali ini berlangsungnya lebih lama, gengs. Dimana ceritanya ayah mertuanya Sumitra lagi ke dapur nih. Tahu-tahu dia ngeliat Sumitra diam aja tuh berdiri kaku dengan jari tangannya melengkung ke belakang dan matanya putih semua kayak muter ke atas gitu loh. Ayah mertua aja udah mencoba kayak guncang-guncang tubuhnya Sumitra berusaha menyadarkannya, kamu kenapa? Tapi tetap aja Sumitra diam begitu hampir 10 menitan. Hingga akhirnya pas Sumitra sadar lagi, ya kayak sebelum-sebelumnya dia nggak inget apa-apa kayak, emang ada apa tadi? Nah tapi setelah kejadian itu, Sumitra ini mulai mengalami hal kayak gitu tuh hampir setiap hari, gengs. Dan durasinya makin lama lagi. Dari yang awalnya tadi beberapa menit sampai pernah rekor 2 jam coba. Dan selain kondisinya yang makin lama ya, di tengah kondisinya Sumitra yang kayak orang kesurupan itu tuh, dia belakangan juga sampai ngomong hal-hal aneh. Jadi tadinya kan diem aja. Nah besok-besokannya dia sampai ngomong. Kayak dia pernah berteriak minta tolong, terus bilang katanya kepalanya akan hancur, tolong. Cuma ya itu, pas dia sadar, dia benar-benar nggak inget kalau apa iya tadi gua ngomong begitu? Enggak. Ya merasa ini sangat aneh dan mengkhawatirkan ya. Akhirnya keluarga Sumitra memanggil dukun dari kampung sebelah. Pas dukunnya datang nih untuk memeriksa Sumitra, dukun itu juga ternyata nggak bisa mengetahui apa yang terjadi dengan si Sumitra. Ya Babu juga kurang paham ya, apakah ini dukun abal-abal apa bagaimana. Yang jelas nggak ada jawaban kenapa si Sumitra ini bisa begitu. Hingga 6 bulan kemudian di tanggal 16 Juli 1985, Sumitra lagi masak di dapur tiba-tiba kesurupan lagi. Dan kali itu dia ngomong, 3 hari lagi aku akan mati. Dan setelahnya Sumitra sendiri ya ketakutan pas dibilangnya sama mertuanya, tadi kamu ngomong 3 hari lagi kamu mati, maksudnya gimana? Seolah-olah kan Sumitra nih tahu kapan dirinya akan mati. Maka dari itu, untuk mewanti-wanti biar gak bener-bener kejadian, Sumitra disuruh istirahat aja, udah gak usah kemana-mana. Bayinya juga dijaga ini sama mertuanya. Bahkan suaminya juga gak pergi kerja demi bisa dampingi ngawasin Sumitra dan bantuin jaga bayinya juga. Dimana di hari H tanggal 19, karena kan tadi pas kesurupan, waktu bilang 3 hari lagi aku akan mati itu di tanggal 16-nya. Berarti 3 hari setelahnya di tanggal 19 kan. Nah, si Sumitra ini berusaha keras untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya di hari itu. Dia nggak masak karena takut, nggak mau dekat-dekat dengan api. Takut tahu-tahu kesamber gitu kan kalau lagi sial. Dia juga nggak jalan di dekat tebing atau ke lokasi-lokasi yang bisa bikin dia jatuh. Dia juga bahkan sampai nggak naik turun tangga, gengs, biar nggak jatuh juga maksudnya. Pokoknya dia melakukan semua hal dengan hati-hati banget, menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Istilahnya jauh-jauh lah, kagak usah cari-cari penyakit begitu. Abis ini tuh macam kayak apa ya, film Final Destination gitu. Kayak tahu nih ajal bakalan datang, jadinya bener-bener waspada tuh, menghindari hal-hal konyol yang bisa merenggut nyawa. Hingga sore harinya, Sumitra ternyata masih baik-baik aja. Gak ada hal-hal buruk yang akan terjadi gitu kelihatannya. Kayak semuanya mah aman-aman aja. Maka dari itu, dia sama keluarganya udah mulai chill nih, mulai santai. Maksudnya kayak, berarti omongan kemarin yang pas kesurupan tuh cuma asbun aja lah, asal bunyi. Nggak benar-benar terjadi nih buktinya. Macam kayak ramalan yang meleset. Karena kan dari pagi sampai sore itu tuh buktinya nggak ada terjadi apa-apa, semua aman terkendali. Makanya mertuanya tuh mulai masak deh tuh untuk makan malam mereka. Dan Sumitra juga keluar tuh ke depan rumah untuk menghidup udara sore, bengong-bengong aja lah. Nah pas di luar, dia melihat ada salah satu teman dekatnya lagi di seberang jalan. Refleks si Sumitra melambaikan tangan gitu kan, manggil temannya, sini. Teman yang ngelihat ya langsung ngampirin Sumitra tuh, nyebrang dia. Tapi tiba-tiba si Sumitra membeku lagi. Ya mana kan temannya langsung kayak kaget lah, kumat lagi nih si Sumitra. Tapi temannya ini sendiri udah ngerti ya, maksudnya kan ini sudah hal biasa jatuhnya dengan keadaannya Sumitra yang suka kesurupan diam begitu. Ya bisa kan kejadian itu tuh udah 6 bulan lebih dari semenjak kejadian yang pertama yang si Sumitra bawa ember air. Jadi orang-orang desa ini maksudnya juga udah tahu semua dengan hal aneh yang dialami sama si Sumitra. Udah 6 bulan berjalan. Makanya pas temannya tadi melihat Sumitra tahu-tahu kambuh lagi diem, ya dia tidak terlalu khawatir. Maksudnya kan yang udah-udah juga si Sumitra akhirnya akan sadar dengan sendirinya ya. Dan kesurupannya dia di sini juga bukannya rusuh mencelakai orang, karena kan diem baik udah. Matanya putih semua, jari-jarinya nekuk udah. Dia doang paling kesiksa. Namun pada sore itu ya, tiba-tiba si Sumitra mulai melakukan sesuatu yang tidak biasa. Karena kan kalau biasanya tangannya kaku diem aja gitu di samping badannya kan kayak patung gitu kan. Nah kali ini Sumitra mengangkat tangannya dan mulai mencakar-cakar wajahnya sendiri. Makanya di situ temannya langsung buru-buru menghampiri si Sumitra. Kayak buat megangin jangan nyakar-nyakar. Tapi begitu dia berada di samping
pedagangnya Sumitra untuk memegang tangannya, tiba-tiba Sumitra langsung berhenti dan kembali ke pose kaku. Namun masalahnya yang temannya sadari adalah si Sumitra ini kok diemnya beneran diem gitu. Dadanya gak gerak sama sekali alias gak nafas, geng. Makanya temannya itu langsung teriak minta tolong. Mertua sama suami Sumitra ya langsung keluar dari rumah kan. Tetangga-tetangga sekitar juga langsung pada datang. Nah, salah satu orang ngecek nih Sumitra yang masih diem aja begitu. Tapi memang kelihatan nih kayak nggak nafas, dadanya nggak gerak sama sekali, karena kan kalau orang nafas minimal tuh bergerak gitu kan. Makanya pas dicek dibilang dia sudah meninggal. Suami Sumitra sampai jatuh lemas gitu, mertuanya juga nangis-nangis. Sementara itu tubuhnya Sumitra nih masih tetap berdiri tegak dan kaku, gengs, dengan bola mata putih semua tuh yang ke atas. Ya logikanya nih kalau orang meninggal pasti kan itu langsung jatuh lemas ke tanah dong. Ini masih berdiri kaku tegap coba. Makanya ini tuh aneh banget kasusnya. Sampai-sampai semua orang nih gotong royong membantu merebahkan tubuhnya Sumitra yang awalnya kaku berdiri gitu ke posisi terlentang gitu dan nutup matanya. Nah, di India sana atau di desanya Sumitra ini memang tradisinya kalau ada yang meninggal, itu caranya dikremasi. Jadi penguburannya itu dibakar. Namun sebelum melakukan itu, ya masih ada upacara pembersihan tubuh segala macam dulu ya. Makanya mertuanya Sumitra sama beberapa wanita yang ada di desa nih, mandiin dulu nih Sumitranya nih. Sementara warga lain nih pergi mencari kayu untuk buat api unggunnya gitu kan, buat dikremasi. Ya warga desa sendiri tuh nggak banyak membahas keanehan ini. Karena mereka semua tahu kalau kejadian aneh ini kan udah terjadinya selama berbulan-bulan sebelumnya. Tapi yang nggak bisa dipahami sama warga itu adalah berarti Sumitra nih dengan akurat meramalkan kematiannya sendiri. Karena kan sebelumnya udah ngomong 3 hari lagi aku akan mati. Di hari H beneran meninggal. Nah waktu itu ada salah satu warga yang lagi nyisirin rambutnya Sumitra sebelum dikremasi. Jadi kan kayak dimandiin, dirapihin gitu kan. Tiba-tiba dia melihat Sumitra melek. Jadi matanya kayak kedip-kedip gitu, gengs. Kayak mana mata genitnya, mana mata genitnya. Dan bener aja tiba-tiba Sumitra bangun. Dan dia kebingungan ngeliat orang-orang di sekitarnya mukanya kayak ketakutan semua. Ya gimana nggak ketakutan, orang tadi dibilang meninggal atau bangun. Yang ternyata Sumitra barusan mati suri. Dimana sebelumnya selama kurang lebih 45 menit dia tuh udah nggak ada nafasnya ataupun nggak ada detak jantungnya sama sekali. Makanya kan dibilang telah meninggal. Orang-orang juga lagi pada nyiapin proses kremasinya tuh. Lah tahu-tahu hidup lagi. Sementara Sumitra nih lagi-lagi kayak orang linglung, nggak inget apapun. Makanya dari situ kejadian ini dianggap sebagai sebuah mukjizat besar, dimana Sumitra is back gitu. Dia kembali dari kematian. Ya suaminya Sumitra yang ngelihat istrinya bangkit lagi begitu seneng banget. Ternyata kan kagak jadi mati. Walaupun banyak orang ngeliat ketakutan gitu kan Sumitra bangun lagi, tapi kalau suaminya langsung berusaha memeluk istrinya itu. Tapi tiba-tiba si Sumitra langsung menepis rangkulan dari suaminya sendiri. Seolah-olah kayak, apa-apaan kamu jijik gitu nggak mau dipeluk. Ya awalnya orang-orang mengira si Sumitra ini masih linglung kali ya. Karena biasanya kayak kemarin-kemarin tuh setelah kesurupan, dia kan selalu kayak orang bingung, nggak inget apa-apa. Nah mungkin pas suaminya tiba-tiba mau meluk dia gitu, dia kaget aja sampai nepis. Ya udah pokoknya suami sama mertuanya nih akhirnya memberikan Sumitra space. Maksudnya ya udah kamu istirahat aja di kamar dan warga semua juga dibubarin. Kagak jadi ada acara kremasi ya, bubar. Sampai besok paginya nih saat Sumitra bangun, dia kelihatan kayak ketakutan waktu ngeliat suami dan mertuanya. Tahu-tahu dia langsung lari kabur keluar rumah. Ya suami sama mertuanya langsung ikut ngejar dan kesusul. Dipegangin tuh si Sumitra sama suaminya kayak, kenapa kamu mau kemana? Sumitra langsung kayak, lepasin, berani-beraninya kamu menyentuh istri orang lain. Aneh banget ngomongnya begitu, gengs. Maksudnya apaan sih? Kamu kan istriku, kata suaminya begitu. Istri orang lain bagaimana? Tapi si Sumitra bilang lagi, jangan sembarangan ya, kamu bukan suamiku, dan ini juga bukan rumahku. Di mana tinku sama ringku? Ya karena dirasa ini Sumitra apa sih ngantur yang ngomongnya ya? Tinku sama ringku saha. Akhirnya suaminya Sumitra sama mertuanya sampai harus menyeret megangnya Sumitra untuk balik masuk rumah lagi. Karena kan dianggapnya masih sakit gitu ya, habis balik dari kematian. Tapi Sumitra terus berontak dan berteriak kalau katanya, aku bukan Sumitra, aku ini Shiva. Kayak begitu, gengs. Halu banget. Shiva siapa begitu kan? Lu Sumitra, pasti kan gituin ya. Tapi ternyata hal itu tuh bener-bener terus melekat, gengs. Dimana Sumitra yang mengaku kalau saya ini tuh Shiva, bukan Sumitra. Siapa itu Sumitra? Kekeh begitu dia. Buat majikannya pada bingung lah, emang Shiva siapa? Nanti ada ceritanya lagi, sabar majikan. Intinya si Sumitra kekeh pokoknya mengaku kalau dia itu sebenarnya adalah Shiva. Ya dari situ suami dan mertuanya manggil dukun lagi untuk menyadarkan Sumitra kalau kamu ini Sumitra bukan Shiva. Siapa itu Shiva? Jadi orang-orang nih memang menduganya kayaknya ini ada roh gitu mungkin ya, namanya Shiva nih, setannya nih yang merasuki tubuh Sumitra. Makanya dia selalu bilang kalau
aku ini Siva, begitu loh. Kayak aing teh macan, aing teh Siva bukan Sumitra. Namun masalahnya, kalau iya nih ada roh bernama Siva yang merasuki tubuhnya Sumitra, kok merasukinya ini bisa lama banget, sampai berminggu-minggu coba kagak keluar-keluar itu rohnya. Berarti kan kerasukannya awet begitu ya. Abisnya Sumitra selalu kekeh kalau dia itu Siva, bener-bener nggak pernah jadi Sumitra yang sebelumnya lagi. Sampai dia juga udah lupa dengan anaknya, dengan suaminya, dengan tetangga-tetangganya kayak nggak kenal. Seolah-olah emang Sumitra sebelumnya tuh emang nggak ada. Ya cuma biar gampang di sini kita masih nyebutnya Sumitra aja ya, yang merasa dirinya adalah Siva. Selain lupa dengan semua yang ada di sekitarnya, tingkah lakunya si Sumitra ini juga memang beda banget sih. Macam kayak cewek-cewek bangsawan yang kepalanya selalu nada ke atas begitu, kayak orang sombong. Jalannya juga pelan banget kayak cewek anggun gitu. Sampai cara berpakaiannya juga rapi mulu tiap hari kayak orang kaya gitu, pakai sari mulu. Sedangkan Sumitra sendiri nih aslinya dari kecil itu kan nggak pernah sekolah ya. Ya di awal kan kita udah ceritain kalau di lingkungannya itu juga lingkungan miskin yang jarang ada yang sekolah emang. Otomatis dia nggak pernah bisa tuh yang namanya baca tulis. Tapi tiba-tiba Sumitra itu tuh bisa nulis surat-surat yang panjang yang ditunjukkan untuk seseorang bernama Ram, yang suaminya sendiri juga nggak tahu Ram siapa. Pokoknya isinya ini memohon untuk Sumitra ini dijemput dan dibawa pulang. Ya di titik ini suaminya kaget lah, kok tiba-tiba Sumitra bisa nulis, kayak impossible banget. Selama ini kagak bisa baca tulis, tau-tau lancar malah panjang lagi tulisannya. Akhirnya keluarga mencoba aja deh menerima dan menganggap Sumitra ini mungkin semacam mengalami gangguan psikologi sampai bertingkah seperti itu. Namanya seseorang habis mati suri, mungkin ada yang aneh dengan otaknya kali ya. Jadi di titik ini suami sama mertuanya ini udah nggak effort buat menyadarkan si Sumitra kalau kamu ini Sumitra ya, bukan Siva ya. Tapi mereka ini lebih fokusnya mencegah Sumitra buat kabur-kaburan atau melukai dirinya sendiri. Yang penting lu sehat-sehat, intinya kan begitu. Hingga di tanggal 20 Oktober 1985 atau 3 bulan setelah si Sumitra bangkit dari kematiannya mati suri tadi, ada seorang pria nih yang tahu-tahu datang ke rumah, di mana dia mengenakan setelan jas dan sepatu yang bagus. Ya hal tersebut cukup mencolok ya, pakaian begitu di desa gitu ya, notabene-nya kan nih orangnya miskin semua. Rata-rata di sana orangnya nggak pakai sepatu, gengs, alias nyeker. Lah kok tahu-tahu nih ada pria perlente banget rapi, di mana dia memperkenalkan dirinya dengan nama Ram Tripati. Yang tujuannya datang ke situ tuh ingin menanyakan apakah ada seorang wanita muda yang tinggal di sini dan akhir-akhir ini tuh tingkahnya aneh. Suaminya Sumitra nggak kenal ini siapa Ram Tripati nih. Maksudnya pas ngelihat ada pria memakai pakaian mahal seperti itu, berasanya kayak jujur janggal. Jasnya mengkilat, sepatunya mengkilat, macam kayak tiba-tiba rumah lu didatengin Helmi Yahya mau dikasih uang kaget. Jadi di awal nih suaminya Sumitra sempat memandangi si Ram Tripati ini dari atas ke bawah, ini siapa nih orang nih. Tapi dengan pertanyaan Ram tadi, jelas-jelas yang kayak seperti menjurus ke Sumitra yang memang belakangan tiba-tiba tingkahnya aneh dan ajaib ya. Abis itu dia juga inget kan waktu itu istrinya nih Sumitra nulis surat kepada si Ram. Loh kok ini ada orang namanya Ram juga. Makanya akhirnya si Paksu nih alias Pak Suami manggil Sumitra deh tuh di dalam kamar. Dimana di situ si Sumitra lagi nulis surat-surat. Si Paksu nih bilang, itu tuh di luar ada pria aneh, namanya Ram Tripati, kayaknya dia mencari kamu deh. Mendengar nama itu ya tiba-tiba wajahnya Sumitra langsung kayak sumringah. Dia langsung buru-buru keluar kamar dan menemui si Ram Tripati itu, langsung dipeluk, gengs. Tapi Ram Tripati ini kayak kaget, gengs, karena tahu-tahu dipeluk gitu kayak ayam, dikira lata. Dan di situ Sumitra juga kayak membisikkan sesuatu di telinganya si Ram. Yang mana ekspresinya si Ram kayak langsung mengerenyit gitu dan langsung menjauh. Cuma si Paksu ini juga nggak bisa mendengar apa yang Sumitra bisikan ke Ram. Pokoknya Ram Tripati ini langsung nanya ke Sumitra kayak, siapa namamu? Sumitra dengan ekspresi kecewa bilang, aku ini Siva Tripati. Nah loh, ade apa nih kok ternyata nama belakangnya sama, Tripati. Akhirnya mereka semua duduk bareng tuh, di mana Ram ini mengeluarkan sebuah buku dengan sampul kulit, yang mana ternyata itu semacam kayak album foto, gengs, isinya foto-foto. Dia langsung ngetes Sumitra nih dengan menunjuk ke salah satu foto dan nanya, ini foto siapa? Dan Sumitra bisa dengan tepat menyebutkan semua nama-nama orang yang ada di album foto itu. Sementara si Paksu, suaminya Sumitra nih, yang ngelihat orang-orang di foto itu sama sekali nggak kenal. Siapa mereka, kagak pernah ngeliat ataupun ketemu. Akhirnya setelah Sumitra berhasil menjawab semua nama-nama orang di foto tersebut dengan benar, Ram Tripati kayak menarik nafas. Oke, sekarang terakhir nih. Dia membalik bukunya tuh sampai halaman terakhir dan nanya lagi, kalau ini siapa? Sumitra yang melihat foto itu langsung ekspresinya berubah marah dan menjawab, itu iparku. Dia yang membunuhku dengan memukul kepalaku pakai batu bata. Mendengar itu, si Ram langsung meluk Sumitra dengan keras banget itu, bener-bener kayak dikekep macam dililit anaconda.
Jadinya Ram sama Sumitra berpelukan ambil nangis-nangisan lama banget kayak tali kasih. Sedangkan si Paksu yang bingung kayak roaming. Ini ada apa sih? Macam kayak kalian semua juga pasti kan belum mengerti kan. Ini apa maksudnya bagaimana? Seru gengs, ini kasusnya udah Babu bilangin dari awal. Akhirnya Ram ini menjelaskan semuanya tuh kepada Paksu sama ya mertuanya Sumitra juga. Sebuah kasus yang nggak masuk akal sampai-sampai kasus ini tuh memang menjadi salah satu kasus yang tidak bisa terpecahkan. Jadi ceritanya nih, di lain tempat, di kota lain yang jaraknya sekitar 60 mil dari desanya Sumitra itu, beneran ada seorang wanita bernama Shiva Tripati. Di mana Shiva ini adalah wanita dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya, yaitu Ram Tripati. Dia berpendidikan tinggi dan punya 2 anak laki-laki. Jadi Shiva sendiri udah berkeluarga kayak Sumitra ya. Di mana anak keduanya Shiva itu pun lahir di bulan dan tahun yang sama dengan anak pertamanya Sumitra, yaitu bulan Desember 1984. Cuma beda tanggal doang, gengs. Gila ya. Tapi mereka berdua ini nggak saling kenal sama sekali ya, beda kehidupan. Yang satu miskin, yang satu kaya banget. Namun meskipun kaya raya nih si Shiva itu tidak seberuntung Sumitra. Yang setelah melahirkan kan Sumitra ini merasa hidupnya jauh lebih baik, punya harapan hidup, disayang sama suami sama mertua juga. Sedangkan si Shiva justru sebaliknya. Saat anak pertamanya lahir, hidupnya malah semakin buruk. Karena mertuanya si Shiva ini tuh benci sama si Shiva dari awal, kagak suka. Jadi cucunya juga diperlakukan kayak semena-mena. Mertua dan keluarga suaminya itu tuh nggak suka kalau Shiva ini terlalu berpendidikan, dianggapnya terlalu pinter, terlalu modern yang jawabin terus kalau mertuanya ngomong atau saudara-saudaranya tuh ngomong. Istilahnya kayak bebel begitulah ya. Bukan tipe-tipe cewek penurut. Ya tapi karena dia punya alasan ya, karena kan dia pintar. Sampai akhirnya Shiva melahirkan lagi tuh anak yang kedua. Ternyata keadaan juga nggak berubah, karena basicnya kan mertuanya memang nggak suka aja sama si Shiva ya. Nah hingga di tahun 1985, saat tiba-tiba Sumitra nih tahu-tahu sering kayak kesurupan, diem aja gitu dengan mata yang putih semua. Bersama dengan itu, Shiva juga menulis surat-surat untuk dikirim ke si bapaknya tuh si Ram Tripati. Intinya Shiva ini menceritakan semua perlakuan mertuanya selama ini. Sampai ada satu waktu, Shiva bertengkar hebat ceritanya dengan iparnya, gengs. Perempuan juga nih tapi iparnya. Di tanggal 18 Mei 1985. Yang mana pertengkaran itu sampai terdengar sama tetangga-tetangga sekitar. Tapi kan hal tersebut sering terjadi ya, memang berantem terus itu di rumah. Dan memang setelahnya, pas tengah malamnya nih, ada tetangganya itu yang melihat kalau mertuanya Shiva sama iparnya itu menggotong tubuhnya Shiva yang kelihatan kayak pingsan, gak sadar, lemes. Dan waktu si tetangganya nanya itu kenapa si Shiva, mertua sama iparnya cuma bilang, oh dia ini pingsan nih, makanya mau kita bawa ke rumah sakit. Ya meskipun merasa aneh ya, maksudnya kenapa juga si Shiva bisa tahu-tahu pingsan setelah sebelumnya terdengar ribut-ribut gitu loh di dalam rumah. Tapi ya udah, tetangganya juga nggak terus nyecer ataupun nanya-nanya lagi. Tapi ternyata besok paginya di tanggal 19, Shiva ditemukan sudah tidak bernyawa di perlintasan rel kereta api, gengs. Kayak lo kok bisa? Jelas-jelas kalau dari POV tetangganya tadi kan terakhir Shiva digotong sama mertuanya, katanya mau dibawa ke rumah sakit. Lo kok pagi-paginya tahu-tahu ada kabar begitu? Makanya mertua sama iparnya nih berdalih kalau waktu lagi dibawa ke rumah sakit tiba-tiba Shiva bangun dan lari kabur nggak tahu kemana. Ternyata paginya ditemukan di rel kereta kan, yang berarti dia larinya ke situ tuh. Dia emang mau mengakhiri hidup di perlintasan kereta, dibilang begitu. Nah di part ini sebenarnya udah kayak film-film India, gengs, yang nggak masuk akal. Jadi mertua sama iparnya membuat cerita kalau Shiva ini meninggal karena ketabrak atau keserempet kereta. Jadi kabur terus ketabrak kereta begitu loh. Tapi di badannya Shiva nih kagak ada bekas luka, memar atau apapun kayak orang habis ditabrak kereta. Melainkan ada lukanya tuh di bagian kepala aja. Tapi di badan mah bersih utuh. Ya kan hal ini aneh banget. Maksudnya kalau orang sampai ketabrak kereta kan udah hancur ya, jangan kan kereta. Keserempet motor lah badannya kan pasti lecet. Mana ada palanya doang begitu. Ini semuanya masih utuh, kagak ada lecet. Bener-bener cuma kepalanya doang, kayak itu mah orang dipukul bukan ketabrak sama kereta. Tapi di hari itu abis ditemukan ya, pihak mertuanya Shiva ini langsung mengkremasi jenazahnya Shiva nih sebelum keluarganya Shiva datang. Jadi kayak buru-buru banget memang. Ya polisi sendiri di sana sama aja kayak film India. Mereka nih datang buat nanyain, tapi lagi-lagi dijawab sama pihak mertua, iya itu Shiva kemarin kabur ke perlintasan kereta buat mengakhiri hidup, habis itu keserempet, udah deh meninggal tuh makanya. Habis itu ya udah langsung kita kremasi. Dan polisinya dengar begitu, ya udah aja, nanyanya ini cuma buat apa sih, formalitas, buat laporan, kagak ada itu namanya investigasi. Namun ayahnya Shiva yaitu Ram Tripati tadi yakin kalau
Ini aneh, anaknya pasti dibunuh. Secara sebelumnya kan dia sudah menerima nih beberapa suratnya Syifa yang menceritakan tentang kelakuan mertua sama iparnya segala macam yang memang nggak suka sama dia ternyata selama ini. Tapi ya, Syifa baru cerita. Namun ayahnya nggak punya bukti juga kalau Syifa dihabisi sama mertuanya. Perkara ya, jenazah anaknya ini udah dikremasi, gimana cara nyelidikinnya? Nah, di sisi lain, di tempat yang lain pula, di hari yang sama tanggal 19 tuh, Sumitra kan meninggal. Udah sampai mau dikremasi, bangun lagi. Dan setelahnya dia mengaku kalau dirinya bukan Sumitra, melainkan Syifa. Jadi di sini tuh ada dua wanita di tempat yang berbeda menjadi satu, gengs. Sumitra yang memang meninggal itu tubuhnya diyakini dimasuki sama roh Syifa yang sebenarnya udah meninggal juga ya roh Syifa ya, tapi kan nggak tenang karena dibunuh. Sedangkan kalau rohnya Sumitra yang mungkin memang sudah pergi ke alam kematian karena meninggalnya dia memang jatuhnya sudah ajal, sudah waktunya. Nah, Pak Ram nih, ayahnya Syifa tuh mendengar rumor ataupun desas-desus tentang ada nih seseorang wanita di desa sebelah tuh yang jaraknya 60 mil tuh sempat meninggal, hidup lagi. Terus katanya dia mengaku namanya Syifa. Jadi memang cerita itu tuh sempat heboh dan meluas, geng, sampai ke telinganya si Pak Ram. Ya awalnya Pak Ram nih nggak percaya, tapi yang namanya kehilangan anak dengan cara seperti itu yang jujur janggal. Penasaran lah dia. Akhirnya memutuskan untuk pergi melihat sendiri tuh dengan membawa album foto tadi majikan buat ngetes apa kabar dunia. Jadi pada saat Pak Ram Tripatini datang nih, Syifa yang berada di tubuhnya Sumitra yang langsung lari lah karena kan ngelihat ayahnya sendiri itu. Dan kata-kata yang dia sempat bisikan di telinganya Pak Ram adalah, "Ayah, ini aku." Gitu, geng. Makanya pas dengar begitu kan Pak Ram mengernyit dan mundur karena yang dilihat di depannya ini bukan sosok wanita yang dia kenal, ini bukan anaknya. Lah ini kan tubuhnya Sumitra, bukan si Syifa. Kok manggil-manggil ayah aja, dikira gua ayah rojak, semua orang manggilnya ayah gitu, ayah rojak. Emang suka ngelantur. Ya makanya akhirnya dites kan tuh pakai foto-foto yang ada di album tuh yang dia bawa. Sumitra nih bisa menjawab semuanya. Termasuk bilang kalau iparnya Syifa tuh yang telah membunuhnya. Jadi Syifa yang berada di dalam tubuhnya Sumitra ini akhirnya cerita apa yang terjadi pada malam kejadian. Dimana dia bertengkar hebat dengan iparnya itu tentang kayak semacam mau ngadain acara lah, ribut masalah budget alias duit. Yang ujung-ujungnya mungkin kesel, ribut ya sesama perempuan nih. Bukannya jambak-jambakan tapi kepalanya Syifa malah dipukul pakai batu bata sampai meninggal. Yang melihat Syifa yang tergeletak gak bergerak begitu, mertuanya bantuin gotong Syifa untuk diletakkan di rel kereta, gengs. Ya karena gimana pun juga kan mertuanya emang gak suka juga sama si Syifa ya. Dan setelahnya membuat alasan si Syifa ini katanya ketabrak kereta yang mana itu konyol total. Habis itu langsung dikremasi biar nggak bisa diusut lagi. Walaupun ada kesaksian tetangga sebelumnya yang melihat mertua sama iparnya tuh gotong Syifa, namun kan tetangganya itu juga nggak paham maksudnya pada saat itu Syifa masih hidup atau enggak, yang nggak bisa dibuktiin lah intinya. Makanya setelah Pak Rami yakin kalau benar anaknya Syifa ini masuk ke dalam tubuhnya Sumitra, langsunglah dipeluk dan itu menjadi momen yang mengharu biru, nangis-nangisan tali kasih cenah. Kasus ini tuh beneran, gengs, bukan cerita dongeng ya. Kalau kalian googling juga banyak tuh yang bahas. Sampai-sampai memang hal ini tuh dianggap sebagai salah satu kisah kesurupan ataupun reinkarnasi yang paling kredibel yang pernah tercatat. Bener-bener sampai diteliti soalnya. Dimana para ilmuwan dari University of Virginia di Amerika tuh terbang pergi ke India, gengs. Bukan buat makan makanan pinggiran jalan yang airnya pakai air selokan. Tapi buat mempelajari dan mewawancarai si Sumitra. Dimana mereka semua akhirnya yakin sampai sependapat juga kalau Sumitra ini tuh bukan acting atau tipu-tipu ya. Tapi memang ada roh lain yaitu rohnya Syifa yang masuk ke dalam tubuhnya Sumitra, memakai tubuhnya Sumitra. Jadi kasus ini tuh dibilang kemungkinan besar adalah sebuah fenomena kerasukan, bukan hanya reinkarnasi ya, karena berbeda. Kalau reinkarnasi itu kan terlahir kembali dari nol, tapi kan kalau ini menggantikan roh dari tubuh seseorang. Perubahan cara bicaranya Sumitra yang lebih pelan dan tertata, cara dia berpakaian menggunakan sari, terus tiba-tiba bisa nulis. Dan inget nggak, awal-awal kan dia sempat nanya, di mana Tinku dan Rinku? Yang dikiranya ngelantur kan? Ternyata itu adalah nama dari dua anaknya Syifa, gengs. Jadi kok maksudnya kalau tipu-tipu nih tahu-tahuan dari mana sih Sumitra tentang semua kehidupannya Syifa yang ketemu aja kagak pernah? Dan karena kasus ini tuh jadi viral, sampai ilmuwan Amerika aja datang buat meneliti, tentunya polisi di sana didesak untuk menyelidiki lagi tuh mertua sama iparnya si Syifa. Tapi ya itu semua susah dibuktikan karena jelas-jelas jasadnya Syifa udah jadi abu. Apa yang mau diteliti gitu loh. Dimana pernyataannya Sumitra yang bilang kalau dirinya sekarang adalah Syifa, gimana pun juga nggak bisa diterima di pengadilan ya.
Makanya kasus ini tuh akhirnya menjadi kasus yang tidak pernah secara resmi terpecahkan. Akhirnya udah, Sumitra nih menjalani kehidupannya sebagai Shiva, move on. Keluarga Shiva sendiri, maksudnya Pak Ram Tripati tuh menerima hal tersebut, yang mana dia menganggap Sumitra ya sebagai anaknya Shiva. Shiva yang berada di dalam tubuhnya Sumitra itu juga akhirnya menerima anaknya Sumitra dan membesarkannya seperti anaknya sendiri bersama si Paksu, suaminya Sumitra tentunya. Jadi jatuhnya Paksu di sini kawin lagi atau enggak ya majikannya? Karena kan secara tubuh dan fisik masih tubuh istrinya tuh si Sumitra, tapi rohnya memang roh cewek lain. Istilahnya mah dalamannya memang beda, tapi kan casingnya tetap sama. Atau sifatnya sih memang berbeda, tapi kan rasanya tetap sama. Coba komen di bawah ya, menurut kalian berarti ini si Paksu kawin lagi atau enggak? Makanya unik banget. Sampai akhirnya mereka menjalani kehidupan seperti biasa hingga Sumitra ini meninggal di tahun 1998. Atau berarti sekitar 13 tahun setelah si Shiva ini merasuki berada di dalam tubuhnya Sumitra. Makanya ini tuh menjadi kerasukan yang terlama yang pernah terjadi di dunia. So, gimana majikan? Seru kan ceritanya? Kalau Babu bilang seru, ya seru benar. Kebayang kalau dijadiin film gitu kan, pasti akan ada adegan flashback tuh kejadian POV dari Shiva ya. Yang satu persatu nih kebongkar rahasianya. Tapi untuk kejadian Sumitra yang sering kesurupan sebelumnya itu nggak tahu juga sih kenapa. Mungkin memang di awal dia itu sebenarnya indigo atau gimana, kita juga kurang paham. Ya cuma semua ini jadi kayak percaya nggak percaya. Sampai diteliti sama ilmuwan, saking uniknya kasus ini, gengs. Dan memang nggak bisa dijelaskan pakai akal sehat. Ya untungnya sebenarnya bisa dibilang happy ending ya, dimana Shiva ini menjalani kehidupan di tubuhnya Sumitra dengan baik gitu, karena dikelilingi sama orang-orang baik memang di hidupnya Sumitra kan. Ya semoga Sumitra yang udah ada di alam lain nggak kesel aja gitu menganggap hidupnya direbut sama Shiva. Ya mungkin Sumitra sendiri sudah mengikhlaskan, karena kan memang sudah ajalnya sampai situ, mau bilang apa kalau memang sudah takdir Tuhan. Malahan setelahnya anaknya sendiri dirawat sama Shiva. Ya terima kasih majikannya udah pada nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak banget. Jangan lupa klik tombol like-nya juga dan nyalain notifikasinya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.